Shalom, selamat pagi. Haleluya, kita bersyukur pada pagi hari ini kita ada di tempat dan di rumah Tuhan. Saya juga menyapa teman-teman, sahabat-sahabat yang ada di rumah yang berbakti. Mari kita sama-sama berdiri dan kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang minggu ini Tuhan. Tuhan memberkati, menyertai, melindungi, memimpin dan membimbing kami sampai pada hari ini. Dan Tuhan menolong kami sampai di tempat ini Tuhan. Kami boleh berbakti memuliakan nama-Mu. Kami boleh meninggikan Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Hari ini kami boleh menikmati hari keberkatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan. Terima kasih buat kekuatan, terima kasih buat waktu, dan terima kasih buat kesehatan. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini. Dari awal sampai pada akhir. Hamba percaya Tuhan, Kau akan menolong kami, menyertai kami dan memberkati. Berkati setiap anak-anak-Mu yang beribadah hari ini. Berkati setiap anak-anak-Mu yang melayani Tuhan. Mulai dari Asyir, Multimedia, Sound. Anak-anak-Mu yang melayani dalam pujian. Anak-anak-Mu yang melayani dalam musik. Dan terutama hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman-Mu. Pakai Tuhan dengan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan taruh firman-Mu di atas mulut, bibir mulut ya Tuhan. Dan pakai dia menjadi alat dalam tangan Tuhan. Supaya hari ini Tuhan berkat Allah utuh buat kami. Dan kami boleh diberkati, dikuatkan, dan dikembali Tuhan. Kami boleh menikmati hari ini. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semuanya. Tuhan yang menolong menyertai ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Tentu Tuhan kami berdoa juga. Kami tahu Tuhan ada satu kuasa yang tidak suka. Ada kuasa kegelapan yang tidak mau kami diberkati. Sebab itu Tuhan, kami sepakat bersama-sama pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku usir engkau keluar dari tempat ini. Dan biarlah Roh Kudus, Kau yang beracara dan mengambil alih semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Pada pagi hari ini kita akan membawa beban hidup kita. Kesulitan, kesusahan kita pada pagi hari ini taruh di bawah kaki Tuhan. Dan biarlah kita memuji, memuliakan hanya nama Tuhan saja. Ya, kita siap memuji nama Tuhan. Amin. Haleluya, Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan.
berdiri, kita naikkan pujian ini. Kita mau mengakui bahwa Yesus Tuhan adalah juru selamat kita. Haleluya Tuhan. Penyelamatku, Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Oh, penghibur, pelindung, penara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Oh, nyanyi dan bersoraklah, bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji setia ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, pujian bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji setia ada padamu. Haleluya. Ada padamu. Tiada janji setia ada besar kasih-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan tak pernah putus-putusnya Tuhan dalam hidup kami. Sehingga saat ini Tuhan, kalau kami memuji, memuliakan nama Tuhan, itu adalah bentuk kasih kami kepadamu. Bentuk kami ucapan syukur kami atas segala penyertaan dan pertolongan daripada kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, masih kita tetap berdiri. Biarlah segala yang bernafas memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena kebaikannya tak pernah habis-habis dalam hidup kita. Mari kita puji Dia. Langit dan bumi pujilah Tuhan.
ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari katakan sekali lagi, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Kita puji Dia, kita sembah Dia. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya, Amin. haleluya, Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. haleluya, Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Saudara, saatnya kita gereja Tuhan bangkit menjadi pemenang. Beritakan kabar keselamatan. Bebaskan mereka yang terbelenggu oleh dosa. Lepaskan mereka daripada kuasa-kuasa kegelapan. Nyatakan kemuliaan nama Tuhan. Sebab Tuhan sediakan buat kita mulut kita, kaki kita, semuanya untuk bersaksi bagi nama Tuhan. Haleluya. Dimanakah saudara ketika gereja Tuhan bangkit menyatakan kuasanya? Haleluya. waktu Gereja bangkit di akhir zaman, semua orang penuh kuasanya. Mereka memberitakan firman-Nya, ku mau di sana. Waktu Tuhan nyatakan rencananya, memanggil kita dari semua bangsa. Dia kuatkan hati dan tangan kita, ku mau di sana. Oh, ku mau ikut berperang sambil bersorak. Katakan bersama-sama. Hey, ku akan mainkan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku, mari kita berkata, kerajaanmu datang.
bunyi. Ku mau di sana waktu musuh jatuh. Ku mau di sana waktu Tuhan datang. Ku mau di sana perang dimenangkan. Ku mau di sana. Di akhir zaman semua orang kudus penuh kuasanya. Mereka memberitakan firman-Nya. Ku mau di sana. Waktu Tuhan nyatakan rencananya, memanggil kita dari semua bangsa. Dia kuatkan hati dan tangan kita. Ku mau di sana. Ku mau ikut berperang sambil bersorak. Katakan sama-sama. Hey, ku akan tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku. Mari kita berkata, kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Ku mau di sana. Ku mau di sana. Ku mau di sana waktu trompet bunyi. Ku mau di sana waktu musuh jatuh. Ku mau di sana waktu Tuhan datang. Ku mau di sana perang dimenangkan. Ku mau di sana. Ku mau ikut berperang sambil bersorak. Katakan dengan iman. Hey, ku akan tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku. Mari kita berkata, kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Ku mau di sana. Ku mau di sana. Ku mau di sana waktu trompet bunyi. Ku mau di sana waktu musuh jatuh. Ku mau di sana waktu Tuhan datang. Ku mau di sana perang dimenangkan. Ku mau di sana. Ku mau di sana. Haleluya. Ku mau di sana. Haleluya, silakan duduk. Raja Daud berkata, ujilah aku Tuhan, cobalah aku, selidiki hatiku dan batinku. Karena aku hidup dalam segala kehendak-Mu. Saudara, saat ini bila kita mau menerima segala berkat Tuhan, kita mau menguji hati kita, keberadaan kita. Apakah segala janji Tuhan yang menjadi milik kita telah kita laksanakan, telah ada dalam hidup kita. Percayalah Tuhan kita adalah yang setia, yang senantiasa menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Haleluya, haleluya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah
disembah. Ku nyanyi Hosana, Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana, Hosana. Mari saudara makin berdiri, kita naikkan pujian ini. Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan, ku agungkan, haleluya. Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Pagi yang indah ini kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bertata di atas puji-pujian umat-Mu. Dan saatnya bagi kami untuk mendengarkan sebagian dari firman Allah. Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu, Ibu Pendeta Elio yang Tuhan telah utus di tengah-tengah kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Pengurapan Allah turun atasnya. Dan Tuhan bukakan kebenaran firman-Mu. Sehingga pagi hari ini kami boleh diberkati lewat pemberitaan firman Allah. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menerima firman Allah. Dan Tuhan yang berdaulat atas pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Puji Tuhan, pagi hari ini Tuhan telah utus di tengah-tengah kita hambanya Ibu Pendeta Elio dari GJKI Patmos ya. Mungkin sebagian tidak lagi asing ya buat Bapak Ibu, tapi mungkin ada juga yang belum tahu. Dia adalah
melayani di GJKI MOS pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Waktu dan tempat dipersilakan. Iya, Shalom Bapak Ibu saudara sekalian yang kekasih. Wah, sangat-sangat senang sekali ya. Puluhan tahun saya ada di tempat ini sejak dari sekolah minggu dan Tuhan tempatkan saya dalam rencananya. Saya menjadi hamba Tuhan, istri hamba Tuhan, istri dari pendeta Yahya, dan setelah dia berpulang jemaat menunjuk saya untuk menggantikan, jadi saya menjadi ibu gembala. Dan hari ini saya membawa saudara saya, Ibu Kian, di tengah-tengah kita ya untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita sama-sama saudara bersama-sama menikmati firman Tuhan. Saya bersyukur ya dengan pertolongan Tuhan dan luar biasa pelayanan di tempat ini, pelayanan saudara kita yang kekasih Martianus ya, Martianus yang ternyata sudah menyiapkan bukan hanya PowerPoint di sana tapi juga sudah diprintkan. Ya padahal saya juga ngeprint sendiri, wah ini lebih bagus. Besar hurufnya. Terima kasih. Mari kita sama-sama lihat janji. Ya. Saudara, kita tahu bahwa luar biasa janji Tuhan. Allah kita adalah Allah perjanjian. Alkitab kita adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Semua adalah janji-janji Tuhan ya. Dan pagi hari ini kita tahu bahwa janji Tuhan seperti apa. Saya akan bacakan dulu Mazmur 12 ayat 6. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Tidak ada janji yang tidak digenapi. Allah kita adalah Allah yang selalu menggenapi janjinya sesuai dengan waktu dan cara dia. Dan kami sama-sama ya saudara, saya juga sama-sama belajar, kita melihat janji itu saudara, janji Tuhan. Lihat gambar ini saudara, seorang anak kecil betapa dia tidak takut apapun ya. Ketika lampu mati di rumah, anak ini berteriak, takut. Dan ketika ayahnya berkata, jangan takut, ini ada ayah. Anak itu tidak menjadi takut. Demikian juga lihat anak ini, betapa saudara suatu gambaran ya bahwa Tuhan mau menuntun, memegang, menyertai kita. Kita bagaikan anak-anak. Ya, anak-anak yang dikasihinya ya. Dan pagi hari ini kita mau bersama-sama belajar tentang janji anugerah penyertaan Tuhan ya. Di dalam janji ini kita melihat selanjutnya janji Tuhan dalam firman-Nya terbagi menjadi 2 ya. Secara pribadi seperti kepada Abraham, aku berjanji engkau akan menjadi suatu bangsa yang besar dan olehmu semua bangsa akan diberkati. Padahal waktu itu belum punya anak. Janji ini diberikan kepada Abraham dan kepada keturunannya termasuk kepada kita. Dan juga kepada Yosua. Dikatakan di dalam kitab Yosua ya, di tanah yang kau injak akan menjadi milikmu. Itu janji Tuhan. Dan janji Tuhan digenapi. Ya, walaupun seluruh bangsa Israel semua meninggal ya dalam padang gurun 40 tahun. Tapi janji Tuhan bagi Yosua dan Kaleb digenapi. Janji kepada Kaleb dikatakan, Kaleb,
engkau akan mendapatkan Hebron. Dan janji itu digenapi walaupun umur Kaleb pada waktu itu 85 tahun. Ya, dan pada hari ini janji itu adalah janji umum. Janji semua bagi semua. Ya, untuk kita umat tebusannya. Janji apa itu? Janji yang luar biasa, yang istimewa bagi kita. Kita melihat hal ini, saudara, di dalam Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan 4. Dikatakan demikian. Terbaca Bapak Ibu? Terbaca? Mari kita sama-sama baca, saudara, supaya firman itu meresap di dalam hati kita, ya. Kita sama-sama baca. 2, 3. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hei Yakub, yang membentuk engkau, hei Israel. Janganlah takut, aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sebia sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Amin. Luar biasa firman ini. Tetapi sekarang begini kata Tuhan, aku yang menciptakan engkau. Hei Yakub. Ya saudara, kita kenal Yakub diganti namanya jadi Israel ketika bergumul di Peniel. Ya, Yakub artinya penipu, tetapi Israel artinya Prince of God atau anak raja. Saudara, sebutan ini Tuhan selalu dua, ya, sering kali dua. Lalu apa yang dikatakan, ya? Jangan takut. Semua orang pasti mengalami ketakutan. Ada takut yang wajar, ada yang tidak wajar. Tetapi hari ini kita belajar, jangan takut. Kenapa? Karena setiap orang dalam kehidupan ini tidak luput dari masalah, dari persoalan hidup. Dalam perjalanan iman kita boleh mengalami masalah-masalah. Dan makin lama kita dengar berita dari tahun ke tahun bukan semakin baik, tetapi semakin menakutkan. Tetapi bagi kita yang percaya, pagi hari ini Tuhan yang mengatakannya kepada setiap pribadi kita. Eli, janganlah takut dalam menghadapi kehidupan, dalam perjalanan kita. Sebab aku telah menebus engkau. Sebab Tuhan sudah menebus dosa saya, sehingga saya diselamatkan oleh anugerahnya dan kematiannya di atas kayu salib. Itulah tebusan bagi saya. Tuhan menyerahkan nyawanya. Kalau nyawanya saja diserahkan, apalah artinya dalam hidup kita dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Ya, sebab aku telah menebus engkau, ya. Aku memanggil engkau dengan namamu. Saya tadi diperkenalkan oleh Bapak Gembala Yosua, nama saya. Bapak, berapa banyak Tuhan menciptakan manusia. Berapa miliar di dunia ini. Tapi tidak akan pernah lupa, tidak akan pernah tertukar yang namanya Elio. Dan sudah tahu hari ini namamu, nama saudara, Bapak Ibu sekalian ada di dalam hati Tuhan. Tidak akan pernah lupa sedetik pun. Dia memanggil engkau tidak, hei, 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 tidak.
tapi hei dengan nama Yakub, hei dengan Israel, hei kita semua spesial di mata Tuhan. Sebab itu kita mau sama-sama berkata, Tuhan, ini aku, kepunyaanmu. Kepunyaan siapa, saudara? Kepunyaan Tuhan yang sudah menebus kita dari kuasa gelap, dari setan. Kita menjadi milik Dia. Dan saat ini ayat 2 berkata, ketika Tuhan sudah memanggil kita dengan nama kita, aku ini kepunyaanmu Tuhan. Hari ini biar setiap hati, di dalam hati kita, benar Tuhan, aku kepunyaan. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Inilah penyertaan Tuhan. Bukan saja kita dipanggil dengan nama istimewa, ditebus menjadi miliknya. Tetapi Tuhan juga menyertai, mengasihi, mendampingi bersama dengan kita. Tidak pernah tinggalkan kita. Menyertai, menyeberang melalui air, aku menyertai engkau. Kita juga dalam kehidupan ini ada air-air yang harus kita lalui. Bapak Ibu, kalau kita berjalan di jalan yang rata, ya kita tidak mengalami sesuatu. Tapi kalau jalan itu berair, licin, bisa terjatuh, bisa tergelincir. Tetapi Tuhan katakan, aku menyertai engkau ketika melalui air. Mungkin masalah yang tidak terlalu besar bagi kita. Mungkin bagi orang lain besar, saudara. Tetapi Tuhan katakan melalui air, engkau tidak akan tergelincir. Engkau tidak akan jatuh. Ya, lalu dikatakan lagi, melalui sungai-sungai. Sungai-sungai itu deras, bisa kita hanyut. Ya, dalam setiap kita, ada saudara yang sudah melalui sungai, jalan di sungai. Kalau saya pernah jalan, tapi bukan di sungai, saudara. Waktu itu banjir besar di Jakarta ya, di daerah itu ada jemaat. Dan waktu saya ke sana tidak ada lagi jalannya, saudara. Saya harus berjalan jadi sepinggang dan betapa sulitnya. Saya takut, itu bukan sungai, saudara, banjir. Kalau sungai ada derasnya air mengalir dan bisa menghanyutkan orang. Tetapi Tuhan katakan, apapun permasalahan yang bisa menghanyutkan kita, Tuhan katakan, aku menyertai kamu. Masalah besar bagi kita. Sampai kita tidak berkata, Tuhan tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Rasanya masalah ini begitu menekan, menghimpit hidupku. Masalah apapun boleh saudara alami, bermacam-macam. Ya, tetapi Tuhan beserta dengan kita. Lalu saudara tahu sungai-sungai ini juga, sungai dari dunia ini saudara bisa menghanyutkan kita. Lihat saudara, kabar-kabar, media sosial bisa menghanyutkan kita, artinya saudara begitu banyak pengajaran-pengajaran sesat. Begitu banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Terutama bagi anak-anak muda. Mereka mungkin jadi bingung ya saudara, tetapi jangan dihanyutkan. Karena kita punya Tuhan yang menyertai kita. Adakah pemuda-pemudi terutama, lihat saudara, sekarang amoral itu sudah di mana-mana. Sepertinya takut akan Tuhan, kehidupan kekudusan, menghormati kekudusan Tuhan lewat pernikahan hidup, sepertinya tidak lagi diperhatikan. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan yang dikasihinya, kita mau takut akan Tuhan, kita mau diberkati rumah tangga kita karena kita ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan sungai-sungai tidak akan menghanyutkan kita karena ada Tuhan yang memegang kita, menyertai kita. Lalu saudara dikatakan apabila engkau berjalan melalui api, yang lebih lagi melalui api pemurnian iman kita, api pencobaan yang memurnikan iman kita, yang api yang memproses supaya karakter kita keluar seperti emas yang dibakar 1000 derajat. Lalu emas itu saudara
kotorannya semua minggir, emas itu keluar sebagai emas yang murni. Dan orang bisa berkaca di emas itu. Demikianlah Tuhan mau memurnikan kita. Tuhan, kenapa saya harus alami ini? Ingat, Tuhan sedang memurnikan kita. Sehingga kita keluar sebagai emas yang murni. Orang boleh melihat, berkaca. Ya kalau kita bisa ngaca ke emas itu, orang bisa berkaca dan berkata kepada kita, loh Yesus Kristus terpancar dalam wajahmu, dalam perkataanmu, dalam perbuatanmu. Tidak mudah saudara untuk proses itu. Apakah Ibu Eli mengalaminya? Sampai hari ini pun mengalami. Proses Tuhan terus berlangsung. Tetapi yang kita tahu, penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti. Lalu saudara, dan nyala api tidak, ya, melalui api engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Keluar sebagai pemenang. Lalu saudara dikatakan, kalau kita ingat tentang pemurnian ini, siapa yang masuk dalam dapur api? Sadrah, Mesak, Abednego. Kenapa? Karena dia berkata, aku tidak mau menyembah patung Tuanku, Raja. Tapi aku mau menyembah Tuhan Allahku yang hidup, Allah Israel. Kematian menanti, ya. Kalau Tuhan menolong, saya akan ditolong. Tapi sekalipun Tuhan tidak menolong saya mati di perapian itu, saya tidak akan menyembah dewa Tuhanku. Inilah saatnya saudara. Saat-saat terakhir kedatangan Tuhan, setiap orang akan dapat pengujian. Saya tidak tahu ya pengujian seperti apa, tetapi makin lama kita makin melihat ya bagaimana kekristenan anak-anak Tuhan dihimpit, saudara, dan selalu ada penganiayaan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya punya anak rohani, ya, namanya Ating. Dia itu orang Mongolia, tinggal sekolah di Korea, ya, lalu lulus tahun 22 dan dia langsung melayani di India, di tempat dia tinggal di Manipur. Dan saudara, ketika saya menghubungi, ketika tahu di Manipur berapa banyak orang dibunuh, ditembaki saudara anak-anak Tuhan, gereja-gereja dibakar dan anak-anak diambil, lalu saudara pemudi-pemudi diperkosa. Tetapi mereka menawarkan, kalau engkau mau masuk agama Hindu, engkau terlepas. Suatu pengujian bukan nanti ya saudara. Ternyata sekarang sudah ada. Kalau kita diperhadapkan seperti itu, dalam hal-hal yang ringan aja dulu, saudara. Engkau boleh kerja di sini, tapi engkau harus kerja hari Minggu. Terus ya kita akan dipersoalkan. Tetapi kita tahu ada penyertaan Tuhan. Kita mau pegang kuat sekali Yesus, tetap Yesus. Dan itulah api ya saudara. Ya mungkin kita belum mengalami. Tapi seringkali saudara, saya kunjungan ke seluruh pulau-pulau ya yang enggak sebagian ya, dan melihat gereja-gereja yang di pedalaman, di desa-desa yang jauh dari kota ya, dan mereka begitu sulit untuk mendirikan gereja. Mereka harus bijaksana dan sebagainya. Ya, itulah perintis-perintis jemaat GJKI. Saudara, lalu dikatakan ayat 3, sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus. Jadi kita harus kudus. Allah Israel, juru selamatmu. Begitu lengkap Tuhan menyatakan diri. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Akulah Tuhan. Ini Tuhan, aku menyertaimu bersamamu. Kenapa engkau takut? Aku Tuhan semesta alam. Aku Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan isinya. Dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Ya saudara, tetapi firman Tuhan membuat segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itulah Tuhan kita. Tuhan
pagi hari ini berfirman, akulah Tuhan Allahmu. Pagi hari ini biar kita semua dalam hati berkata, Tuhan, Engkaulah Allahku, Tuhanku. Yang Maha Kudus, dan kita harus hidup seperti yang Tuhan mau. Hidup dalam kekudusan. Allah Israel, Allah yang memberkati kita. Juru selamatmu, juru selamat kita. Juru selamat Tuhan melakukan penebusan menjadi juru selamat mati di atas kayu salib untuk 3 hal, saudara. Yang pertama, dia menyelamatkan roh kita. Sehingga kita yang harusnya ada di dalam kebinasaan kekal, Tuhan angkat. Dia angkat, dia juru selamat. Satu-satunya, saudara. Juru masak banyak. Tetapi yang juru selamat Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan manusia dari api neraka kepada hidup yang kekal. Hanya Yesus. Dan dikatakan juru selamat satu roh. Yang kedua jiwa. Saudara, banyak orang tidak punya pengharapan. Banyak orang begitu putus asa. Tetapi kita tahu kita juru selamat bagi jiwa kita. Setiap kali kita mengalami apapun yang membuat kita rasanya putus asa, juru selamat ada bersamamu. Dia akan menyelamatkan engkau dari keputusasaan, ketiadaan pengharapan. Karena dia menguatkan roh jiwa kita. Lalu dia juru selamat. Yang ketiga adalah Yesus mati bagi menyelamatkan tubuh kita. Sehingga Tuhan juga berkata, oleh bilur-bilurku engkau sudah sembuh. Tuhan menjadi juru selamat bagi tubuh kita. Ya, dan semuanya lengkap. Lalu kita lihat sekarang ayat yang tadi, karena engkau berharga di mataku dan mulia. Dan aku mengasihi engkau, berharga di mata Tuhan. Mungkin saudara ada yang merasa tidak berharga. Karena hidup dalam kegelapan waktu lalu, karena dosa yang menghipit. Ingat, setelah ditebus, masa lalumu berlalu, yang baru datang, engkau adalah seorang yang berharga dan mulia di mata Tuhan. Semua kita umat tebusannya, jangan ada yang minder. Rendah hati boleh, tapi rendah diri tidak. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yang mengasihi kita dengan luar biasa. Maka aku selanjutnya saudara. Dalam Yesaya 41 ayat 10 kembali berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janji penyertaannya bagi kita untuk semua orang yang menjadi tebusannya. Kedua, jangan bimbang. Setiap kali kita sering kali bimbang ya saudara dalam kehidupan ini, dalam menghadapi sakit yang belum sembuh, doa yang belum terjawab, saudara, masalah yang tidak selesai, saudara, apapun itu, masalah ekonomi apa dan sebagainya yang menghimpit. Tuhan katakan jangan bimbang. Karena orang yang bimbang tidak akan dapat apa-apa. Tetapi Tuhan itu tahu kelemahan kita. Maka ketika Tuhan katakan jangan bimbang, tapi kita merasa bimbang ya. Petrus juga bimbang ketika dia turun dari perahu ke air. Dia bimbang, dia akan tenggelam. Tapi ketika bimbang, Tuhan katakan, hei kamu yang kurang percaya. Cuman Tuhan katakan itu, pegang tangan daripada Petrus. Dan Petrus tidak tenggelam. Jadi jangan bimbang, tapi kita mau percaya. Aku akan meneguhkan. Dan ketika tetap dekat dengan Tuhan, saudara, dalam kebimbangan pun Tuhan meneguhkan dengan firman-Nya. Bahkan dengan hamba-hamba Tuhan yang mungkin bawakan firman. Atau melalui radio sekalipun. Ada radio maestro ya. Atau YouTube yang sekarang. Saudara, Tuhan bisa berfirman kepada kita. Meneguhkan kita dalam keadaan apapun. Hari ini Tuhan menguatkan kita, meneguhkan kita sehingga kita tidak tergeletak, karena kita akan berdiri terus bersama dengan Tuhan. Bahkan menolong engkau, menolong apa yang engkau sedang pergumulkan. Itulah Tuhan kita. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan memegang tangan setiap kita.
Tidak ada terkecuali di tempat ini. Tuhan memegang tangan kita, tangan kasih-Nya, tangan yang kuat, tangan yang memiliki otoritas. Tuhan memegang setiap kita. Dengan tangan kananku, bukan dengan tangan kiriku. Saudara tahu, tangan kanan, lambang otoritas. Segala satu saudara sekarang menjadi tangan kanan bos ya. Dia tangan kanan, Yusuf menjadi tangan kanan Raja Firaun. Tangan yang berotoritas memegang kita. Lalu saudara, membawa apa? Membawa kemenangan. Setiap musim bisa kita lalui dalam kehidupan kita. Tetapi kita akan bisa melaluinya karena tangan Tuhan yang memegang kita. Dan kita akan mendapatkan kemenangan. Inilah janji Tuhan. Janji penyertaan membawa kita kepada kemenangan. Apa respon kita? Saudara, Tuhan memegang ya tangan kita. Ya, tetapi respon kita harus mengulurkan tangan itu. Dan terus dipegang. Jangan melepaskan diri dari pegangan Tuhan. Bisa? Bisa. Saudara, bisa kita jadi terlepas jauh dari Tuhan. Apakah itu berkat? Ya, bisa. Kalau saudara diberkati banyak luar biasa. Saudara fokus bukan lagi kepada sang pemberi berkat, tapi kepada berkatnya. Maka tangan saudara sudah terlepas. Ketika persoalan menumpuk, masalah belum selesai. Dan saudara berkata, di mana Tuhan? Kok aku melayani Engkau setia? Kok mengalami penderitaan berat seperti ini? Di mana Engkau Tuhan? Dan saat itu ketika kita berkata seperti itu, kecewa, marah dengan Tuhan. Ada ya saudara, dia sedang melepaskan tangannya dari genggaman tangan Tuhan. Jadi hari ini, Yesaya 41 ayat 13 dikatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu. Terus Tuhan menyatakan saudara, aku Tuhan Allahmu. Maka kalau Tuhan Allah menyertaimu, tidak ada perkara yang mustahil. Mujizat masih tetap berlangsung sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan kehendaki bagi kita. Rencana Tuhan selalu yang terbaik buat kita. Karena Dia Bapa yang sangat-sangat baik buat kita. Lalu saudara, dikatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan mana saudara? Tangan kanan. Tuhan memegang kita dengan tangan? Iya. Dan kita dikatakan Tuhan Allah memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu sekali lagi, saudara, jangan takut. Akulah yang menolong engkau. Inilah firman hari ini. Jangan takut. Jangan khawatir, jangan gelisah, jangan cemas. Serahkan, ada tangan kasih Allah yang memegang kita. Nah, jadi saudara kita tahu janji penyertaan Tuhan di masa sulit dan juga di masa diberkati ya. Menyeberang melalui air, aku menyertai engkau, melintasi sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan ya, dan kita akan tutup ya dengan kesimpulan. Kita mau percaya firman Tuhan ini. Apa yang saudara dengar? Saudara percaya, amin? Percaya Allah menyertai kita dengan luar biasa. Tidak pakai perasaan. Karena terlalu banyak masalah kita merasa di mana Tuhan? Tidak. Kita mau berkata, Tuhan, apapun yang terjadi, apapun yang harus aku lalui, aku yakin bersamamu aku akan merasakan apa yang ada di hatimu. Engkau juga rasakan. Kesusahanku dirasakan oleh Tuhan yang ada di dalam kita. Sakit hatimu dirasakan oleh Tuhan yang ada di dalam kita. Dan yang Tuhan mau, taati firman. Tuhan setia dengan janjinya. Penyertaannya sampai kapan? Sampai akhir zaman. Kita mau baca ayat terakhir bersama-sama. Dan kita renungkan bersama-sama. Ibrani 13 ayat 5b. 2, 3. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sekali lagi.
Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Tidak akan meninggalkan saya dan saudara. Ya, kita bersama-sama pagi hari ini akhiri firman ini. Yang kita tahu, saudara, kita disertai Tuhan dalam masa diberkati, dalam masa sulit seperti Yusuf, dia bertahan. Dalam masa diberkati dia jadi penguasa tangan kanan. Dia diberkati Tuhan. Dia mengampuni saudaranya. Lihat penyertaan Tuhan. Baca di dalam Kejadian 39. Penyertaan Tuhan ada 4 kali. Penyertaannya luar biasa. Saya persilakan singer song leader dan kita akan pujikan satu pujian saja. Setelah itu saya mau bersama saudara berdoa kepada Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Sama-sama berdiri. Kita ulurkan tangan kanan kita kepada Dia. Ini tangan hamba-Mu Tuhan. Pegang aku erat-erat Tuhan. Tuntun aku di jalan-Mu yang benar. Dan setiap masalah yang aku lalui, setiap musim yang aku lalui, diakhiri dengan kemenangan bersama dengan Engkau. Berikan kami dalam proses ini percaya, sabar, menantikan jawaban Tuhan. Yesus memberiku yang Kau kasih, yang Kau sudah tebus dengan darah-Mu Yesus. Yesus memberiku kemenangan. Kita teduh di hadapan Tuhan. Dan kita mau berkata, ini aku Tuhan. Serahkan semua ketakutan, kekhawatiran-Mu, masa depan-Mu. Tuhan punya rencana yang baik bagi kita. Terima kasih Tuhan. Inilah anak-anak-Mu yang Kau kasihi, yang Kau sudah tebus. Terima kasih Tuhan, bukan saja kami dikasihi,
tapi kami didampingi, disertai. Engkau ada di dalam kami Tuhan. Engkau merasakan apa yang kami rasakan, baik itu suka duka, sulit atau Tuhan mudah, Engkau rasakan. Bahkan sakit sekalipun, sakit hati, sakit tubuh, Tuhan merasakan. Dan Engkaulah hari ini menjadi Tuhan kami, juru selamat kami, bagi roh kami, bagi jiwa kami, bagi tubuh kami. Kami tetap berpengharapan dengan Engkau. Kami tidak akan Tuhan melepaskan. Tangan-Mu yang kuat genggam kami terus sampai kami finishing well. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, saya serahkan. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Saya atas nama pengurus gereja Suryani mengucapkan terima kasih kepada Ci Eli. Saya panggilnya Ci Eli, kalau pendeta Eli rasanya nggak deket gitu ya, jauh gitu. Tapi kalau saya panggil Ci Eli, aduh ini adalah cici saya gitu ya. Amin, puji Tuhan. Kita sudah diberkati dan kita juga akan memberkati pelayanan dari Ci Eli dengan doa yang kita panjatkan. Puji Tuhan, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kita dan berbuah bagi kerajaan Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik dari persembahan kita. Kita akan pujian, berilah yang baik, berilah yang baik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan memberkati kelamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan memberkati selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Yang terbaik, apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan memberkati selamanya. Kita akan berdoa, nanti Saudari Gaby yang berdoa untuk persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat setiap berkat-Mu pada hari ini Bapak. Kalau kami sudah memberi Tuhan sebagian apa yang ada pada kami Tuhan, biarlah persembahan ini menjadi berkat dan kemuliaan Tuhan untuk kerajaan-Mu di tempat ini Bapak. Makasih Tuhan, berkati juga tangan-tangan yang sudah memberi, kiranya Tuhan yang memberi kami juga Tuhan kelimpahan yang lebih lagi. Amin. Makasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Persembahan Bapak Ibu juga yang ada di rumah bisa memberikan lewat transfer BCA atau QR yang tersedia. Puji Tuhan. Mari kita memberikan dan kerajaan Tuhan, pekerjaan Tuhan boleh berlangsung dan makin besar di dalam muka bumi ini. Puji Tuhan. Jadwal kegiatan sepekan Bapak Ibu bisa menyimak baik-baik dan kita juga boleh mengikuti. Mari kita juga boleh mendukung di dalam doa. Remaja pemuda ada persekutuan doa hari Selasa dan umum bisa masuk dalam hari Rabu jam 18.30 di tempat ini. Mari kita boleh berdoa dan kita boleh menopang setiap pekerjaan Tuhan di tempat ini dan di seluruh dunia ini melalui doa-doa kita. Puji Tuhan. Ibadah raya minggu depan dalam rangka memperingati Hari Anak-anak sedunia akan dilayani oleh seorang anak juga yaitu Bapak Andreas Chandra.
Nggak tahu, saya juga hari anak kok ditunjuk sebagai pembicara di tempat ini. Mungkin wajahnya seperti anak-anak, saya nggak tahu juga. Ya, puji Tuhan ya. Minggu depan jam 7 pagi di tempat ini, mari kita siapkan diri baik-baik dan kita juga mendukung anak-anak sekolah minggu yang mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Baptisan air di GBI Paturyani akan diselenggarakan tanggal 24 September 2023 jam 4 sore di tempat ini. Bapak Ibu yang belum dibaptis, mari kalau Bapak Ibu sudah percaya, mari kita tingkatkan, ambil langkah lebih lanjut, yaitu baptisan air. Puji Tuhan. Dukungan doa, berikut jemaat yang memerlukan dukungan doa. Bapak Sarumaha dalam pemulihan, lalu Bapak Benyamin, anak dari Ibu Gunawan yang dalam pemulihan, yang sudah keluar dari rumah sakit dan sekarang ada di rumah dan dalam pemulihan. Kita dukung dalam doa Ibu Nih dalam pemulihan dan Ibu Nurbeti yang sakit. Puji Tuhan. Himbauan kesehatan Bapak Ibu tetap kita memperhatikan dan kita juga tetap menjalankannya. Lalu pelayanan doa dan informasi, Bapak Ibu yang memerlukan pelayanan doa dan informasi bisa menghubungi nama-nama yang tertera di atas. Puji Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa syafaat kita nanti saat panggil Saudara Adril untuk ke muka. Dan kita mau berdoa bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau sama-sama berdoa syafaat. Amin, haleluya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada kesempatan pagi hari ini setiap kami di sini dapat sama-sama berkumpul tempat ini Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau sama-sama bersatu hati Tuhan, kami berdoa mendukung Tuhan untuk ibadah-ibadah yang kegiatan-kegiatan sepekan yang akan kami lakukan Tuhan. Mulai dari ibadah raya Tuhan, Kau yang terus berkati Bapak, supaya sungguh Tuhan lewat pujian penyembahan yang kami naikkan setiap minggunya Tuhan dapat sungguh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan terus memuji-Mu, kami mau Tuhan terus menyembah-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati Bapa supaya sungguh pujian penyembahan yang keluar dari hati kami dapat sungguh tulus Tuhan, benar-benar Tuhan berasal dari kasih yang daripada-Mu Tuhan. Kau yang berkati Tuhan buat firman yang dibagikan setiap minggunya. Kau yang jamah Tuhan para pembicara-Mu Tuhan, para hamba Tuhan-Mu Tuhan. Kiranya benar Tuhan dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Kiranya benar Tuhan apa yang hamba Tuhan sampaikan Tuhan di depan sini Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau yang akan berkata-kata Tuhan atas mereka, Kau yang akan memberkati Tuhan mereka dengan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Amin, Tuhan. Sehingga benar Tuhan firman tersebut dapat memperlengkapi kami Tuhan, dapat membuat kami semakin dekat sama Engkau, dapat membuat kami Tuhan semakin mengenal apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Isi kami terus Tuhan lewat ibadah raya Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami mau Tuhan terus haus dan lapar akan Engkau. Kami mau Tuhan terus merindukan Engkau Tuhan. Berkati juga Tuhan buat para pelayan-Mu Tuhan, buat para pengurus-Mu Tuhan yang mengurus ibadah raya ini Tuhan. Kami berdoa terus perbarui mereka Tuhan dengan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Amin. Biar sungguh Tuhan apa yang Engkau mau Tuhan, apa yang Engkau rindukan Tuhan dapat Engkau sampaikan melalui mereka. Sehingga benar Tuhan ibadah di tempat ini Tuhan gak cuma biasa-biasa aja Tuhan, tapi dapat terus Tuhan di-upgrade Tuhan, sesuai dengan apa yang Kau mau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kayak juga berdoa Tuhan, mendukung Tuhan buat ibadah-ibadah komisi Tuhan. Mulai dari ibadah anak, ibadah remaja pemuda, kaum pria Tuhan, kaum wanita Tuhan. Kami percaya Tuhan komisi-komisi di tempat ini Tuhan ada bukan karena suatu kebetulan Tuhan. Kami percaya semuanya Tuhan memiliki peran masing-masing, memiliki tugas masing-masing Tuhan. Karena itu Tuhan kami berdoa kiranya Engkau yang jamah Tuhan, mulai dari para pengurusnya Tuhan. Kami berdoa supaya sungguh ada hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan Kau sampaikan melalui mereka Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat para jemaat-Mu Tuhan, kiranya dapat terus Tuhan semakin merindukan Kau Tuhan. Sehingga benar Tuhan lewat ibadah-ibadah komisi ini Tuhan, kami gak mau cuma bertambah secara kuantitas aja Tuhan, tapi secara kualitas pun Tuhan kami di-upgrade Tuhan, kami di-up lagi Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya sungguh Tuhan komisi-komisi di tempat ini Tuhan dapat senantiasa Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan, melakukan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa Tuhan buat persekutuan doa juga Tuhan yang kami adakan Tuhan setiap hari Selasa dan hari Rabu Tuhan. Kami percaya Tuhan doa-doa yang kami naikkan ini Tuhan telah Engkau dengar Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap minggunya Tuhan kami menaikkan doa Tuhan bukan hanya untuk meminta Tuhan, tapi kami mau semakin mencari, semakin mengenal Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Berdoa Tuhan buat ibadah persekutuan doa Selasa Tuhan,
untuk kaum muda dan untuk umum Tuhan di hari Rabu Tuhan. Kami percaya Tuhan, sungguh Tuhan lewat doa ini Tuhan kami dapat semakin bersatu hati Tuhan. Bukan cuma sama-sama berdoa Tuhan, tapi kami mau Tuhan menyatukan hati kami Tuhan. Sehingga benar Tuhan gereja-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan dapat senantiasa satu Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Sama seperti yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terakhir Tuhan kami mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami mau dukung Tuhan bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berdoa mulai dari ekonominya Tuhan, sungguh Engkau yang jagai Tuhan perekonomian Tuhan di negara kami Tuhan. Mungkin banyak negara-negara di luar sana Tuhan hancur lebur Tuhan, banyak yang bangkrut Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau yang terus menjaga Indonesia ini Tuhan, sehingga dalam sektor apapun Tuhan Engkau yang berkati, Engkau yang jamah Tuhan, sehingga sungguh dapat berjalan dengan lancar Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, kami mau dukung Tuhan buat politiknya Bapak. Mungkin tahun depan akan diadakan pemilu, Engkau yang berkati Bapak, apapun yang menjadi persiapannya Tuhan, apapun yang menjadi kendalanya saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, segala kuasa yang bukan berasal daripada-Mu Tuhan, kami tolak, kami usir Tuhan dalam nama Yesus Tuhan, biar hanya Engkau Tuhan, yang terus Tuhan menyatukan negara ini Tuhan, dalam Engkau Tuhan. Berdoa Tuhan buat gereja-gereja-Mu Tuhan di Indonesia ini Tuhan, sungguh kami berdoa supaya benar dapat menjadi berkat Tuhan, dapat menjalankan peran-Mu Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan di Indonesia ini Tuhan, karena kami percaya Tuhan Indonesia ini bangsa pilihan-Mu Tuhan, Indonesia ini Tuhan ada bukan karena suatu kebetulan Tuhan, kami percaya Indonesia ini Tuhan Engkau panggil Tuhan untuk menjadi berkat Tuhan untuk bangsa-bangsa di sekitarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang mulai dari kami Tuhan, mulai dari gereja-Mu Tuhan, jamaah kami Tuhan, kami mau Tuhan menjadi berkat Tuhan, menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang terus memberkati orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya apa yang telah kami sampaikan, apa yang telah kami doakan Tuhan dapat benar-benar Tuhan, kami percaya telah Engkau dengar Tuhan, dan kami percaya Tuhan Engkau yang akan menjawab Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur hanya bagi-Mu, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Saya undang semuanya bangkit berdiri, mari kita akhiri ibadah raya kita pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat pagi yang indah ini. Kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan sebagian dari firman Allah. Kami percaya bahwa setiap firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi ada tempat dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, dan kami boleh oh Tuhan menjadi pelaku-pelaku daripada firman Allah. Terima kasih Tuhan, kami pegang janji-Mu bahwa Tuhan senantiasa menyertai dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu, oh Tuhan, Ibu Pendeta Elio yang telah melayani kami pagi hari ini. Tuhan yang berkati, Tuhan yang terus pakai menjadi Allah di tangan Tuhan. Juga dalam pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepadanya. Boleh oh Tuhan melayani dengan urapan dan karunia-karunia yang daripada Tuhan memperlengkapinya Bapa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga seluruh para pelayan-pelayan Tuhan yang telah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan yang berkati mereka, Tuhan yang terus pakai menjadi alat bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang hadir di rumah Tuhan saat ini maupun mereka yang beribadah dari rumah masing-masing. Kami menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang menolong, Engkau yang menyertai, Engkau yang memberikan kemenangan. Lebih daripada itu Tuhan, mereka boleh senantiasa berharap dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang menjadi sumber pertolongan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, segala kesulitan yang dihadapi, masalah yang dihadapi, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berikan jalan keluar, Tuhan yang berikan pertolongan Bapa. Oh Tuhan, kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat oh Tuhan setiap usaha pekerja mereka. Tuhan yang berkati segala kesulitan, lalukan daripada mereka Bapa. Berkat dan keberhasilan daripada Allah senantiasa oh Tuhan ada atas setiap umat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat sidang jemaat-Mu dalam pergumulan kesehatan. Buat Bapak Sarumaha, buat Bapak Yoyong, buat Bapak Benyamin, anak daripada Ibu Gunawan, buat Ibu Ni, juga buat Ibu Nurbeti. Oh Tuhan, kami berdoa saat ini segala penyakit yang diderita oleh mereka, kami bersepakat dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang melenyapkan segala penyakit dan mereka pulih, sehat kembali, dan mereka boleh oh Tuhan
memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka. Sehingga mereka boleh tetap, oh Tuhan, percaya dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat remaja, oh Tuhan, pemuda, oh Tuhan, mereka yang sekolah, yang kuliah, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mereka yang sedang menyelesaikan tugas akhir atau skripsi, Tuhan yang turut campur tangan, Tuhan yang memampukan mereka Bapa, dan mereka boleh berhasil dan nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Mereka yang sedang bekerja atau yang mencari pekerjaan, Tuhan yang berikan pekerja yang terbaik dan berkatilah mereka senantiasa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pasti, oh Tuhan, memimpin dan menyertai dalam kehidupan, oh Tuhan, setiap umat-Mu. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kembali ke tempat dan rumah kami masing-masing. Kami mau penyertaan dan perlindungan Allah. Tutup bungkus hidup kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami akhiri ibadah raya kami pagi hari ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan yang meneguhkan iman percayamu dan melimpahkan kasih karunia. Pulanglah, terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, yang bersumber dari Allah Bapa, di dalam putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin, menyertai seluruh jemaat Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati.